ayat 53. Di sini hadhil ayatul karimah dakwatun li jami'il usati minal kafarati wa ghairihim ila taubati wa inabah. Penjelasan Ibnu Katsir. Ayat yang mulia ini dakwatun sebagai dakwah, sebagai ajakan li jami'il usati kepada seluruh mereka yang bermaksiat minal kafarati dari mereka yang kafir menolak wa ghairihim dan selain orang-orang kafir musyrikin dan yang lain-lainnya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Wa ikhbarun bi anna Allah yaghfiru dzunuba jami'an. Dan ini juga berita sesungguhnya Allah itu akan mengampuni dosa-dosa ad-dzunub. Kalau tunggalnya itu dzanbun. Dzanbun itu satu dosa, al-dzunub berdosa-dosa. Dosa yang banyak. Jadi dalam istilah Quran itu ada istilah khoto itu kesalahan, ada juga sayyi'ah, itu pun kesalahan biasanya. Yang biasanya khoto atau sayyi'ah itu kaitannya dengan dosa-dosa kecil. Tapi kalau dzanbun itu biasanya dosa-dosa besar. Jadi segede apapun dosa, di sini Allah menjanjikan, Allah memberi jaminan pasti. Innallah yaghfiru dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa jami'an, keseluruhannya, tidak akan disisakan. Dan catatan, la taqnatu min rahmah. Tidak boleh pernah berputus asa. Ini liman taba minha, tentu bagi orang yang bertobat dari itu dosa-dosa. Jadi jaminan dari Allah az-dzunub, seluruh dosa-dosa besar. Allah pasti akan memberi ampunan. Wa in kanat mahma kanat, walaupun sebesar apapun, atau di sini wa in kanat misla zabadil bahri, walaupun dosa itu ada sebanyak buih di lautan yang susah menghitungnya. Wala yasihu hamlu hadil ayat ala ghairi taubat. Ayat ini menyuruh inilah taubat. Dosa-dosa ini memang harus dihapuskan melalui taubat. Artinya prosesi tersendiri taubat itu kepada Allah. Nanti kalau khoto, saji'ah, kesalahan-kesalahan kecil, memang tanpa taubat juga bisa terhapuskan melalui sejumlah ibadah misalnya. Seperti kita melaksanakan puasa sunnah, Yaum Arafah atau hari Arafah misalnya, disebutkan itu akan menghapus dosa setahun sebelumnya dan setahun sesudahnya. Sejumlah kegiatan ibadah itu bisa menghapuskan, tetapi dosa-dosa yang dimaksud adalah dosa-dosa kecil. Tetapi kalau dosa-dosa besar seperti musyrik, kemudian berzina, menyakiti kedua orang tua dan sebagainya, itu adalah hanya bisa diampuni Allah melalui taubat. Itu dosa-dosa besar. Dan syirka la yaghfiru liman lam yatub min, termasuk dosa syirik. Nah, dosa syirik itu la yaghfiru, tidak akan Allah ampuni terhadap orang yang tidak taubat. Jadi tidak akan ujug-ujug dihapuskan dosa syirik. Nah, ini dosa besar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari disebutkan begini. Anna nasan min ahli syirki kanu qad kutilu wa aksaru wazanu wa aksaru fa atau Muhammadan sallallahu alaihi wasallam qalu innal ladzi taqulu tad'u ilahi la hasanan la tukhbiruna anna lamma amilna kafarat kanazala walladzina la yadunna Allah. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari disebutkan sejumlah orang dari orang-orang musyrik, tentu waktu itu orang mereka itu tentu sudah pernah melakukan pembunuhan. Qatalu, telah membunuh orang-orang. Aksaru, mereka banyak membunuh juga. Wazan, dan mereka juga melakukan zina. Aksaru, dan demikian banyak zina yang telah dilakukan. Nah, kemudian orang-orang tadi itu mendatangi Nabi Muhammad SAW dan berkata, kata orang-orang musyrik, sesungguhnya dat Allah yang kau sampaikan firman-Nya
kepadanya dan engkau seru untuk menghadap Allah itu maha baik. Apakah engkau bisa mengabarkan kepada kami, wahai Nabi, terhadap apa-apa yang telah kami lakukan saat dalam keadaan kami melakukan kekafiran dahulu? Maka turun ayat Al-Quran di dalam surat Al-Furqan, di Al-Furqan ayat 68. Walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqq wa la yaznun. Orang-orang yang tidak menyembah beserta Allah Tuhan yang lain dan tidak membunuh satu diri yang Allah haramkan kecuali dalam kebenaran dan juga tidak berzina. Artinya itu akan Allah ampuni asal tobat kepada Allah. Dan turun juga ayat ini, ayat Az-Zumar ayat 53, yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu, hamba-hambaku yang telah melewati batas, yang telah berlebih-lebihan terhadap diri sendiri, la taqnatu, tidak boleh pernah berputus asa dari Allah. Ya, permintaan orang-orang yang tadi melakukan kemusyrikan, berzina, membunuh dan sebagainya, sebesar dosa apapun akan Allah asal bertobat kepada Allah. Demikian juga dalam riwayat yang disampaikan oleh Muslim. Artinya begini, orang yang tadinya bukan Islam, sebesar apapun dosanya, kemudian dia masuk Islam, saat menyatakan keislaman itu terhapus semua dosa kemusyrikannya, dosa ya apapun dosa. Karena begini, apakah kalau orang-orang non-muslim itu berdosakah kalau melakukan pelanggaran yang dilarang oleh Allah? Berdosa juga. Sama seperti kita kaum muslimin kan? Kita kaum muslimin dilarang berzina, dilarang mencuri, korupsi di dalamnya, dilarang apapun melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Allah, itu berdosa juga kita kan kaum muslimin. Nah sekarang bagaimana kalau orang-orang musyrikin juga berzina, kemudian minum-minuman, perilaku yang melanggar aturan-aturan Allah, berdosa juga. Tapi sebaliknya, kalau kaum muslimin melakukan kebaikan, beramal baik, mereka berpahala, memperoleh pahala. Sebaliknya orang-orang kafir itu tidak berpahala, tidak memperoleh pahala. Apa sebab? Syarat utama imannya itu tidak ada. Tidak ada syarat iman. Jadi orang-orang yang kafir itu, non-muslim itu, mereka tambah dosa terus, tapi tidak pernah dapat tambah pahala walaupun melakukan kebaikan. Karena menyantuni anak yatim, menyantuni fakir miskin dan sebagainya. Apa sebab? Tidak ada syarat utama iman. Tetapi kalau dosa tetap. Apa maksudnya? Itulah tujuan diutus Nabi Muhammad SAW. Semua manusia yang ada saat ini, pada saat masa kenabian dan setelahnya, semuanya umat Nabi Muhammad, semuanya terkena dakwah Nabi Muhammad. Hanya ada yang menerima, ada yang tidak. Pada saat tidak menerima, di situ pembangkangan, itulah kekafiran dan akan menyebabkan dosa. Jadi dengan demikian orang yang tidak beriman itu dosanya tambah terus, tapi tidak pernah dapat pahala walaupun kebaikan. Sebaliknya orang yang beriman kalau melanggar aturan agama dosa tambah, hanya kalau melakukan kebaikan juga dapat pahala. Tinggal nanti menyeimbangkan besaran mana pahala atau dosa. Karena orang beriman juga nanti belum tentu langsung pasti akan lebih besar pahala, belum tentu. Bagaimana kelakuannya sekarang? Saja orang beriman juga lebih banyak dosanya. Karena itu wajar nanti dicuci dahulu. Belum tentu langsung masuk ke surga orang beriman itu. Dibersihkan dahulu jika tidak sempat menobatinya waktu di dunia ini. Itu konsep dalam ajaran Islam. Tetapi bagi seseorang yang belum Islam tadinya, kemudian menyatakan keislamannya, maka saat menyatakan keislamannya terhapus seluruh dosa, dosa syirik dan dosa apapun, bersih.
bagaimana dia baru dilahirkan. Dan itu juga berlaku sebaliknya bagi kita kaum muslim yang saat ini sudah menyatakan syahadat persaksian terhadap kemahagungan dan kemahasan Allah. Begitu kita musyrik, keluar dari Islam, murtad, saat itu pahala kita, kebaikan kita juga hilang juga sama sekali. Itu jelas ayat Quran yang menyatakan la yahbatanna amaluka, pasti hancur leburlah seluruh amal-amal jika kau melakukan kemusyrikan. Itu dikuatkan dalam hadis-hadis Imam Muslim dan juga hadis-hadis Imam Bukhari. Illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan. Jadi dalam hal ini ayat di atas itu memberikan harapan yang demikian besar kepada kita kaum muslim. La taqnatu. Dan di sebelumnya alladzina asrafu, mereka yang telah berlewat melebihi israf, berbuat hal yang berlebih-lebihan. Jangan pernah putus asa. La taqnatu min rahmatillah. Selalu terbuka selagi hidup di muka bumi ini. Baru pintu tobat itu akan ditutup pada saat sakaratul maut. Selama ada waktu sakaratul maut, terbuka pintu. Kalau kita mau memanfaatkannya sejauh mana. Kemudian di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Rasulullah SAW disebutkan oleh seorang sahabat, ya rajulun ila Nabi, seseorang datang kepada Nabi SAW. Seseorang yang sudah tua renta, yudakimu ala asolah, yaitu memegang tongkat, ya, karena sudah tua, jalannya harus ditopang oleh tongkat. Pola kemudian seseorang yang sudah tua renta tadi itu bertanya, ya Rasulullah, innali godrotu. Dahulu Rasul saya itu sudah menipu, sudah pernah berkhianat. Aku juga telah melakukan kedurhakaan waktu masa-masa dahulu. Hayal firuli, apakah Allah akan mengampuniku juga kalau aku bertobat? Maka jawaban Rasulullah, alastu tashhad an la ilaha illallah. Bukankah engkau telah bersyahadat mengenai ketiadaan Tuhan selain daripada Allah? Berkata orang tua tadi, bala, benar wahai Rasul. Wa asyhadu annaka rasulullah, dan aku juga menyaksikan bahwa engkau itu adalah Rasulullah. Maka sabda Rasulullah, qad ghafaru laka, sungguh Allah telah mengampuni kepadamu tentang tipuan-tipuan, palsuan, pengkhianatan yang telah kau lakukan masa lalu, dan juga kedurhakaan yang telah kau lakukan pada masa lalu. Itu hadis untuk menguatkan bahwa seseorang yang masuk Islam itu, walaupun dosanya sebesar apa, tetap begitu menyatakan keislamannya, menyatakan syahadat, terhapuskan dosa kemusyrikan, dosa yang lain-lainnya saat akan kembali kepada Allah. Jadi yang penjelasan dari ayat di atas itu, tidak boleh pernah putus asa sebesar apapun dosa, sepanjang masih hidup. Tapi kalau sudah meninggal, ya itu sudah tertutup pintu. Kemudian hadis-hadis yang lain juga menyatakan seperti itu. Sama di hadis-hadis yang lain bukan didukung ya, sebetulnya juga dari ayat Al-Quran. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu tsumma yastaghfirullah yajidillah ghafurur rahim. Misalnya dalam surat An-Nisa ayat 10. Siapa yang melakukan keburukan atau mendolimin dirinya sendiri, kemudian dia memohon ampun kepada Allah, akan mendapati Allah itu Ghafuron, yang Maha Pengampun dan juga Maha Pengasih. Nah, di sini
Su'an. Su'an itu dekat dengan sayyi'ah atau satu akar kata dengan sayyi'ah. Dosa-dosa kecil. Atau mendolimi dirinya sendiri. Mendolimi dirinya sendiri, banyak itu contohnya itu ya, mendolimi dirinya sendiri. Dan misalnya salah satunya kita suka melalaikan waktu sholat padahal waktu itu ada. Itu sama dengan mendolimi dirinya sendiri. Nah, kemudian dan beristighfar. Nah, kata-kata istighfar ini disebutkan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 10 itu kaitannya dengan su'an, dengan dosa-dosa kecil, dengan istighfar. Maka perbanyaklah, perseringlah kita melakukan atau membaca istighfar. Karena istighfar itu kaitannya dengan as-sayyi'ah. Artinya kalau tobat itu kan ada prosesi tersendiri. Nah, kalau istighfar itu bisa kita ucapkan kapan saja. Begitu kita merasa melakukan satu perbuatan-perbuatan dosa, kadang kita suka berburuk sangka kepada Allah. Kok masih bisa gini-gini amat, gitu kan? Nah, itu pasti yang maksud adalah Allah. Saat itu segeralah istighfar. Atau dalam hadis lain nanti sebutkan bahwa Rasulullah itu sehari semalam setidaknya 70 sampai 100 kali beristighfar. Itu Rasul yang sudah dijamin kan maksud dosanya dapat diampuni. Nah, kita karena istighfar ini itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya, melakukan dosa-dosa kecil. Saat itu melalui istighfar mudah-mudahan dibersihkan. Karena itu bisa menjadi itu, dosa itu menjadi titik, menjadikan hati ini jadi tidak kinclong lagi, tidak peka, tidak peka lagi terhadap sesuatu dosa. Misalnya begini, pas begitu ada adzan, nah hati yang bersih itu langsung tersentuh. Tapi pada saat itu kita itu lalai, kan waktu sholat itu masih lama. Duhur itu sampai pukul 3 lah masih bisa. Nah, padahal kita itu saat itu misalnya leluasa, tetapi melalaikan. Nah, sekali lalai, waktu itu masih ingat, oh ini adzan panggilan sholat. Hari keduanya, kemarin juga cukup waktunya, nanti pukul 2 saja kita sholat. Nah, itu lama-kelamaan itu kepekaan hati itu akan hilang. Sehingga nanti kalau mendengar adzan itu bukan sesuatu yang menggetarkan hati. Malahan mengganggu. Adzan tengah dengan baik sedang sibuk kerja misalnya. Akan berubah. Di sini yang dimaksud dengan kepekaan di hati ini. Apa sebab? Karena kemarin sudah melalaikan. Itu akan menjadi titik. Dilalaikan hari kedua, hari ketiga itu akan menjadi di hati itu memang awalnya hitam, tapi belum langsung hitam, tapi abu-abu. Setidaknya kepekaan itu akan berkurang. Maka supaya tidak menjadi titik-titik yang menghalangi kepekaan hati itu, itulah salah satu cara istighfar untuk menghapuskan titik-titik noda di dalam hati kita. Terus di ayat yang lain juga banyak yang berkaitan dengan itu. Seperti contoh misalnya gini, di ayat An-Nisa 145. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya mereka orang-orang yang munafik itu akan ditempatkan Allah di bagian dasar neraka. Walan tajid lahum nasiro, dan tidak akan pernah mendapati orang-orang munafik itu penolong, seorang penolong. Tetapi ayat berikutnya illal ladzina tabu, kecuali mereka yang bertobat. Jadi keras apapun kemunafikan seseorang, tetap masih ada diskresi, Allah berikan diskresi, pengecualian. Masih mungkin diampuni Allah dengan catatan dia bertobat dari kemunafikan, dari kelalaian dan sebagainya, atau tidak terlalu mengindahkan terhadap aturan-aturan Allah, masih dikasih kesempatan, tapi dengan catatan bertobat dan selagi masih hidup.
selalu terbuka pintu tobat. Ya, seperti kita juga ketahui dalam kitab hadis Bukhari Muslim dan pernah juga kita bahas dalam kitab Riyadhus Shalihin, ada cerita begini. Rasul menceritakan, ini hadis sahih Bukhari Muslim, dan sering kita dengar juga itu. Ada seseorang dari Rasul, hadisil ladzi qatal tis'an wa tis'ina nafsan. Ada seseorang yang telah membunuh, jadi pembunuh 99 diri gitu. Dia pernah membunuh sampai 99 diri. Kemudian sumanadima wasala abidan. Kemudian dia itu menyesal melakukan pembunuhan sejumlah 99. Kemudian dia itu sa'ala bertanya abidan kepada tukang ibadah. Bin Ubba di Bani Israel, dari mereka tukang ibadah kaum Bani Israel. Jadi ini kejadian di kelompok Bani Israel. Halahu min taubatin, apakah ada kesempatan bagi dia yang sudah membunuh 99 orang itu tobat? Wala, maka menjawab tukang ibadah tadi itu, lah tidak ada. Udah keterlaluan dosamu itu membunuh 99 orang. Faqatalahu akmala bihi mi'atan. Maka si tukang ibadah yang menjawab tidak enak tadi itu dibunuh aja sekalian, sehingga lengkap dia membunuh 9 atau 100 orang. Masalah, kemudian dia bertanya aliman kepada orang yang alimnya, pada ustadznya misalnya, bin ulama ihim, dari ulama itu Bani Israel, halahu min taubatin, apakah bagi dia masih ada kesempatan tobat? Sudah membunuh sampai 100 orang. Faqala, maka si alim tadi itu menjawab, wa man yahulu bainaka wa bainat taubati. Apakah gerangan yang menghalangimu dengan tobat? Tidak ada penghalang sama sekali. Silahkan, Allah itu siap menerima tobatmu. Kemudian si alim tadi itu memerintahkan summa amarohu bidhabi ila qaryatin ya'budullaha biha. Hijrahlah ke satu tempat, ke satu kota, yang di kota itu kegiatan menyembah Allah itu, kegiatan beribadah kepada Allah itu kondusif. Artinya penduduknya itu mereka baik-baik, melakukan ibadah penyembahan kepada Allah. Maka si orang yang tadi itu mencoba mengikuti saran daripada orang alim tadi, berpindah dari tempat saat ini ke tempat yang ditunjukkan oleh seorang alim tadi. Hanya di tengah perjalanan dia keburu meninggal. Dicabutnya oleh Allah. Fakta somat, maka terjadi perbedaan pendapat atau berseteru di perihal orang yang meninggal tadi itu. Malaikatul rahmati wa malaikatul adab. Malaikat rahmat dan malaikat adab. Karena dua malaikat ini mendiskusikan atau mempersoalkan ini kedudukan orang ini sudah diterima tobatnya oleh Allah atau belum. Oh, dia belum sampai kepada tempat yang dituju. Nah, kemudian pada saat itu amarallahu ayyaqisu ma bainal ardaini, maka Allah memerintahkan kepada dua malaikat yang bersetegang ini, satu malaikat rahmat, satu malaikat azab. Menurut malaikat azab ini orang masih orang pendosa. Tapi menurut malaikat rahmat ini orang sudah diterima tobat. Saat itu diukur jarak dia mati antara ke tempat yang dituju dan ke tempat sebelumnya. Ternyata setelah diukur itu jaraknya lebih dekat ke tempat yang dituju. Saat itu keputusannya bahwa dia diterima tobatnya oleh Allah. Artinya malaikat rahmat juga membuat kesimpulan, ya Allah tentu saja Maha tahu. Hanya di sini seperti biasa Allah kepada makhluk itu memberlakukan hukum Allah. Lakukanlah ini, ukur. Supaya terjadi proses, jangan langsung hasil. Nah, kalau bagi Allah, tanpa ada itu juga tahu Allah. Malaikat, supaya bagi malaikat itu masuk akal, maka dilakukanlah proses itu. Dan orang yang telah membunuh sampai 100 orang tadi itu diampuni oleh Allah. Ini hadis sahih, kisahnya ada dalam kitab Bukhari Muslim, ada di Riyadhus Shalihin, dan juga di kitab-kitab yang lain. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Ada tadi si orang yang berdosa ini bertanya kepada abid.
Abid itu tukang ibadah. Ternyata waktu ditanya itu jawabannya itu tidak memuaskan. Artinya tidak bisa bertobat. Sudah tertutup pintu tobat. Nah, di sini yang dimaksud kita harus membedakan tukang ibadah dan ahli ibadah. Kalau tukang ibadah beribadah tapi tanpa ilmu, hanya ikut-ikutan saja. Ramai bulan Ramadan taraweh, ikut taraweh. Pada saat ramai, loh lihat hari-hari berikutnya udah mulai berkurang nih di taraweh, dia juga ikut, tidak ikutan lagi ke masjid. Itu tukang ibadah. Pada saat hari raya Idul Fitri ramai pakai pakaian baru, paling duluan dia ke masjid karena lagi takbir. Ramai rasanya ada takbir itu, ini ikutan. Tapi tanpa disertai ilmu, pokoknya ikut ramainya saja. Nah, kira-kira begitu tukang ibadah. Tapi kalau ahli ibadah, hanya untuk membedakan bahasa saja itu perbedaan. Ahli ibadah itu dia itu mengerti, ada ilmunya, dasar ilmu. Kalau ahli ibadah, sehingga di sini beda jawabannya juga kan tadi. Ditanya oleh seseorang, masih bisakah saya bertobat? Kalau kata tukang ibadah, tidak bisa. Tapi kalau kata orang yang ahli ibadah, alim jadi ngerti, terbuka pintu. Itu beda antara tukang dan ahli. Ada dasar pengetahuan. Dan dasar pengetahuan ini ya memang harus dicari, harus dipelajari sepanjang hayat. Nah, kemudian masih banyak hadis-hadis yang lain yang terkait dengan ayat tadi. Di sini juga disebutkan begini. Dari Ibnu Abbas. Kata Ibnu Abbas disebutkan qad Allahu ila maghrutihi man zama'na masih wa ahwallah. Sungguh Allah telah mengundang untuk memperoleh ampunan dari Allah kepada siapapun orang, termasuk orang yang beranggapan annal masiha wallah, bahwa sesungguhnya Al-Masih Isa bin Maryam itu yang dijuluki Al-Masih itu adalah Allah. Tentu akan Allah terima tobatnya dengan tidak mengucapkan itu bahwa Al-Masih itu adalah Allah. Dan siapapun orang menjama'an Al-Masih wa ibnullah, atau orang yang beranggapan bahwa Al-Masih Isa bin Maryam itu anak Allah, berhentilah mengucapkan itu dan tobatlah kepada Allah, akan Allah ampuni. Wa man jama anna Uzairan ibnullah, dan siapapun orangnya di kalangan Yahudi bahwa sungguhnya Uzair itu adalah anak Allah, berhentilah mengucapkan itu. Kemudian kembali kepada Allah. Demikian juga ada di antara orang-orang musyrikin yang mengatakan wa man jama anna Allah faqirun, siapapun orang yang menduga, menyangka atau meyakini bahwa Allah itu fakir, Allah itu ya fakir sebagaimana manusia, itu ucapan yang salah. Kalau kembali kepada Allah akan Allah ampuni. Wa man jama anna yadallahi maghlulah, dan siapapun orang yang menyatakan bahwa berkah Allah itu adalah terbelenggu, Allah tidak memberikan rahmat karunia kepada makhluknya, berhentilah mengucap itu dan kembali kepada Allah, Allah pasti mengampuni. Dan wa man jama anna Allah salisu salasah, dan siapapun orang yang mengaku, yang beranggapan sesungguhnya Allah itu ketiga dari tiga Tuhan itu, dari Trinitas, maka Allah berkata dalam ayat Al-Quran surat Al-Maidah, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Mengapakah mereka semua tidak bertobat kembali kepada Allah dan memohon ampun kepada Allah? Sesungguhnya Allah Ghafur, yang maha pengampun, Allah Rahimun, juga maha pengasih. Jadi selalu terbuka pintu tobat bagi siapapun yang punya anggapan-anggapan yang tidak terhadap Allah, selalu terbuka pintu tobat selagi sebelum nyawa ruh di kerongkongan atau sakaratul maut. Kalau sudah sakaratul maut, tertutup pintu tobat. Kemudian dalam hadis lain disebutkan dari riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda begini, walladzi nafsi biyadihi, demi zat Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya,
Lau akhtatum hatta tamla'a khotoyakum ma bainas samai wal ardi. Kalaulah kalian semua, wahai umat manusia, melakukan dosa sehingga dosa kalian itu memenuhi antara langit dan bumi, tetapi semastaghfartumullaha laghfarlakum. Kemudian kalian itu memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni. Itu jaminan dari Nabi itu. Sebesar apapun dosa. Kemudian walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad itu ada dalam genggamannya, laulam takhtau, kalaulah kalian semua tidak berdosa, la ja'allahu biqaumin yakhtiuna, pasti Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah, fayaghfir lahum, maka Allah akan mengampuni kepada mereka. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, disebutkan sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita manusia sampai memenuhi langit dan bumi, itu jarak antara langit dan bumi, kemudian memohon ampun kepada Allah, pasti Allah akan ampuni. Demikian juga kalaulah kalian, hai manusia kaum muslimin, tidak berdosa, tidak melakukan perbuatan-perbuatan salah, pasti Allah akan mendatangkan kelompok manusia yang lain yang melakukan dosa. Mereka memohon ampun kepada Allah, pasti Allah mengampuni. Artinya di sini, sepanjang kita mengaku sebagai manusia, kemungkinan berbuat dosa itu ada. Tidak ada yang suci bebas dari dosa. Bahkan Nabi SAW sendiri, kan? Jadi kalau Nabi sudah langsung diampuni, jadi selalu bersih Nabi. Tapi selain bagi Nabi itu termasuk wali lah, katakan bagi kita. Apalagi kita sebagai orang biasa, potensi berbuat dosa itu ada. Dan jangan merasa diri ingin suci dari dosa, tidak bisa. Misalnya begini, saya tidak ingin berdosa sehingga saya tidak akan berinteraksi dengan orang, ingin ngurung diri saja di rumah. Apakah akan dijamin suci? Tidak juga. Saja selama di rumah, macam-macam juga itu melakukan dosa. Atau dia tidak peduli, kan gitu. Ketidakpedulian terhadap tetangga sekitar juga itu dosa. Kan? Karena takut berdosa, sehingga cuek saja. Ya, cuek bebeknya itu adalah bagian dari dosa. Jadi wajar bagi kita itu berdosa. Kita berinteraksi menurut Nabi itu lebih baik, walaupun pada saat berinteraksi itu menyebabkan terjadi dosa. Misalnya ada ketersinggungan, ada kata-kata kita yang tidak enakan, ataupun sikap-sikap yang itu adalah lebih baik daripada kita ingin tidak berdosa sehingga menjauhkan diri dari pergaulan. Menurut Nabi bukan begitu. Seorang muslim yang baik itu, mukmin yang baik itu, mukmin yang kuat. Dalam arti kuat di sini, yaitu dia menghadapi kenyataan hidup ini. Jangan menghindar. Walaupun nanti ada ajaran uzlah. Uzlah itu seperti yang dilakukan oleh Nabi, beliau menghindar dari kebiasaan kehidupan di Mekah, mengasingkan diri ke Gua Hiro. Itu kan tidak terus-terusan, hanya beberapa saat saja. Nah, dalam keadaan-keadaan begitu bisa-bisa saja kita juga jika tidak sanggup menghadapi lingkungan yang rusak, katakan begitu, seperti yang dilakukan oleh pendosa tadi, gitu. Bisa saja uzlah atau hijrah sekalian. Kemudian di ayat berikutnya masih sama ayat tadi, penafsirannya panjang itu. Karena untuk mengingatkan mungkin kepada kita kaum muslimin, tidak boleh pernah putus asa dari rahmat Allah, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh kita, tidak akan selalu Allah buka kemungkinan pintu tobatnya. Kemudian di ayat berikutnya itu, wa anibu ila rabbikum, sama, kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, wa aslimu, dan berislamlah. Nah, seperti kita ketahui, berislam itu adalah memasrahkan diri hanya kepada Allah. Jadi Islam itu asal-usulnya itu pasrah diri. Jadi menerima apapun yang sudah ditentukan Allah. Kalau
Ya memang tidak gampang ini. Berislam itu tidak gampang. Karena kita dikasih itu potensi nafsu itu kan. Kadang-kadang kita nolak. Dan ya sebagaimana saya sampaikan sebelumnya, manusia itu punya potensi selalu untuk melakukan itu dalam istilah hukum alam itu kelembaman itu. Tidak mau menerima keadaan biasanya. Suka menolak dahulu biasanya. Resistant to change. Itu ada hukum alamnya memang begitu, baik secara fisik maupun secara psikis. Contoh secara fisik, misalnya gini, kalau kita sedang berdiri di sebuah kereta itu atau mobil ya berdiri atau duduk sekalipun, kemudian itu kan posisi sedang diam, kemudian bergerak, mesti tubuh kita itu bergerak dalam arti menolak untuk ikut bergerak, sehingga arah roda gitu lah, agak mau jatuh kan. Kita perlu pakai tali pengaman itu maksudnya itu hukum kelembaban. Atau sebaliknya, pada saat kita sedang bergerak, kemudian tiba-tiba direm itu, mobil atau kereta ataupun motor, nah kita juga melakukan penolakan. Itu secara fisik begitu. Dan secara psikis juga begitu selalu kita. Kalau ada pendapat-pendapat baru, pendapat apalagi orang yang tidak dikenal, kita tidak akan selalu langsung menerima kan itu. Nanti dulu, nah, itu dalam beberapa hal baik, tapi dalam beberapa hal yang lain juga, kalau itu datangnya dari Allah, harusnya aslimu. Kalau datangnya dari manusia, boleh pikirkan dulu, boleh cerna dahulu, harus paham dahulu. Tapi kalau datangnya dari Allah itu tiada lain kecuali sami'na wa ata'na. Disinilah yang dimaksud dengan ketaatan mutlak itu hanya kepada Allah dan Rasulnya. Tapi kalau kepada manusia, boleh cerna dahulu. Kalau itu tidak masuk akal, jangan diterima. Tapi kalau itu yang menyatakan Allah, walaupun tidak masuk akal, terima saja. Karena gitu, dalam surat An-Nur kan, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ilallahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na. Gitu. Hanya saja seorang yang beriman, mereka yang beriman kepada Allah itu, idza du'u apabila dipanggil kepada Allah dan Rasulnya, tiada lain responnya itu sami'na wa ata'na. Ini kadang-kadang kita sulit membedakan. Panggilan Allah ya bukan panggilan adan saja, ketentuan-ketentuan Allah, hukum Allah kadang-kadang kita suka nolak. Ada lah potensi, ya karena tadi potensi manusia itu punya itu ada kelembaman secara fisik maupun psikis. Dalam hal ini gunakanlah akal kita. Kalaupun kita menolak, tapi ini hukum Allah, mengapa menolak? Karena memang begitu, ketaatannya tau'an al-karhan, tetap dinilai baik oleh Allah. Orang itu taat kepada Allah secara tanpa reserve gitu, ataupun orang itu terpaksa tetap bisa melakukan ketaatan kepada Allah. Seperti kita melakukan puasa misalkan, ya menurut nafsu mah, aduh nyiksa diri itu kan, berlapar-lapar. Tapi kalau dasarnya ketaatan kepada Allah, tetap kita ikuti. Itu yang maksud. Sami'na wa ata'na. Ini wa anibu ila rabbikum wa aslimu, dan pasrahkanlah. Nah, sesungguhnya pada saat kita membaca doa kita setiap sholat kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebetulnya pernyataan itu sudah sering tiap hari atau sehari dibaca 5 kali minimal itu kan dalam sholat fardu ucapan itu. Tapi kadang ucapan itu hanya berlalu begitu saja tanpa dimaknai. Sehingga pada saat berhadapan dengan ketentuan Allah, penolakan. Padahal sebetulnya kita sudah menyatakan hidup mati saja pun hanya untuk Allah. Kan? Apalagi ibadah. Hanya untuk Allah. Tapi kadang-kadang kita menolak mengikuti ketentuan Allah. Dengan berbagai dalih yang bisa dirasionalkan. Nah, kemudian di dalam hadis Imam Ahmad sebutkan gini. Ini bercerita tentang ayat lanjutannya tadi ya.
Di ayat sebelumnya, wani bila rabbikum aslimu min qabli ayatikum al-adzab sebelum datang siksaan, kemudian kalian tidak akan pernah ditolong. Ini ayat yang menyatakan bahwa tobat itu hanya diterima Allah sebelum kematian, sebelum sakaratul maut. Kalau sudah ada kematian, tidak bisa lagi. Wattabi'u ma unzila ilaikum, dan ikutilah apa yang terbaik dari apa yang telah Allah turunkan bagi kalian. Sebelum datang siksaan baghtatan secara dadakan, siksaan dadakan. Antum la tashurun, kalian semua tidak sadar. Dalam sejumlah hadis selalu disebutkan bahwa kedatangan kiamah itu adalah baghtatan, dadakan. Siksaan pun dadakan, tidak ada rencana-rencana, tidak direncanakan. Ya sebetulnya tentu dalam pengetahuan Allah, rencana Allah, hanya kita ini tidak mengetahui. Selalu kata-kata itu. Sebelum datang, al-adzabu baghtatan. Autakula, atau sebelum engkau mengucapkan seseorang itu, ya hasrata ala ma faratu fi janbillah. Aduh, wahai penyesalan terhadap diriku ini, terhadap apa-apa yang telah dahulu saya lalaikan dalam menjalankan perintah Allah. Faratu, lalai. Nah, tentu dalam hal ini ukuran kita sejauh mana kita lalai atau tidak terhadap perintah Allah, dan perintah Allah itu tidak satu, banyak, larangan juga banyak. Nah, dalam hal ini dalam surat At-Taghabun Allah memberikan petunjuk, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sekemampuan. Itu ukurannya. Misalnya begini. Seperti ya, ukuran yang gampang itu ukuran sholat saja itu. Yang menurut oleh orang-orang sekuler itu, sholat, ngapain sholat aja yang dibahas. Tapi kalau menurut kita, sholat itu adalah inti dari ibadah kan. Sehingga itu yang paling harus kita perhatikan, karena nanti semua amal-amalan yang dahulu ditanya di akhirat itu adalah sholat. Amalannya itu bergantung kepada sholat. Misalnya begini, yang terbaik menurut Nabi, Abdul amal as-sholat di awal waktunya. Seutama adalah sholat pada awal waktunya. Tentu sambil berjamaah di masjid itu lebih baik lagi bagi kaum pria. Nah, tetapi bisa saja setiap waktu itu tidak memungkinkan bagi kita. Kita baru bisa melakukan sholat zuhur itu misalnya pukul 1. Karena ada sejumlah kemungkinan halangan yang tidak boleh ditinggalkan. Seperti dokter misalnya. Pada jam-jam segitu, dia sedang praktek, sedang mengoperasi, dan sebagainya. Tidak boleh ditinggalkan. Atau pada saat-saat kalau di kantor itu, kadang suka ada rapat dengan pimpinan kantor atau sedang ngajar kalau di kelas, yang tanggung ditinggal, tidak. Artinya baru kita melakukan sholat, melakukan di sini mengindahkan perintah Allah asli setelah lewat waktu utama. Tidak masalah. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah sekemampuan itu. Yang penting bukan karena kemalasan, bukan karena disengaja melalaikan. Kalau sengaja melalaikan itu yang tidak bagus. Karena tadi kan untuk mengukur seseorang itu mengindahkan keislamannya sejauh mana, ya tentu tergantung situasi dan kondisi. Tapi kalau mau ikut aturan petunjuk Nabi seperti tadi, pada kesempatan pertama, seperti kalau kita membuat surat permohonan, dan surat-surat mesti diakhiri di bawah itu, mohon memperoleh tanggapan pada kesempatan pertama. Kan juga ada kata-kata begitu, Pak. Saya tidak tahu itu kalau di Telkom begitu, kalau di perusahaan-perusahaan lain mungkin dengan bahasa yang lain. Tapi kata-kata itu urusan dengan manusia saja ingin segera ditanggapi kan. Kenapa kalau urusan dengan Allah kita suka lalai-lalainya? Artinya secara naluri saja orang itu ingin segera ditanggapi manusia, apalagi Allah yang harus segera menanggapi, merespon pada kesempatan pertama.
Gitu kira-kira. Wallahu a'lam. Kemudian setelah di ayat tadi menceritakan tentang penyesalan-penyesalan orang, dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan gini, kullu ahlin nari yara maq'adahu minal jannah fa yaqulu law anna Allah hadani takun alaihi hasratan. Kata Rasulullah, setiap ahli neraka itu akan melihat tempat kedudukan dia di surga. Dan dia akan berkata, kalaulah semuanya dahulu Allah memberikan hidayah kepadaku, niscaya saya akan menempati tempatku yang ada di surga itu. Maka pada saat itu dia menjadi penyesalan. Demikian juga wakulu ahli jannah, dan setiap ahli surga itu akan melihat tempat kedudukan dia itu di neraka. Kemudian dia berkata, kalaulah seluruhnya dahulu Allah tidak memberikan hidayah kepadaku, saya akan menjadi penghuni neraka itu. Maka bagi dia itu kedudukan sekarang di surga itu menjadi syukur. Itu hadis seperti Imam Ahmad dan Imam Nasai. Artinya berdasarkan hadis ini, kita semua manusia itu sudah punya alokasi tempat baik di surga maupun di neraka. Tinggal kita pilih mau ngambil yang di surga atau yang di neraka. Tapi masing-masing itu sudah punya kafling, kan? Sudah dibuat kaflingnya oleh Allah di surga maupun di neraka. Kemudian ayat-ayat tadi menyatakan begitu, wa yaumil qiyamati taral ladzina kadzabu 'alallahi wujuhum. Dan engkau wahai Nabi Muhammad SAW, engkau akan melihat alladzina kadzabu, orang-orang yang berbohong Allah atas nama Allah. Ini kata-kata kadzabu dan kadzabu beda itu. Kalau kadzabu artinya dia kata kerja intransitif, berbohong saja, tapi mengatasnamakan Allah. Tapi kalau kadzabu membohongkan, kan beda itu ya. Kerja transitif dan intransitif. Nah, kalau di sini kadzabu berbohong atas nama Allah. Di sini bisa saja dengan cara menjual-jual agama. Bisa saja itu atas nama. Ya seperti para mereka yang ngaku-ngaku nabi palsu dan sebagainya, atau menjual-jual agama untuk kepentingan jangka pendek saat. Maka kata Allah sebutkan wujuhu muswaddah, wajah mereka itu muswaddah, hidung cegetruk. Artinya, oh gitu Pak, mangga. Halo? Di sini muswaddah hitam. Ada sapi jahannam maswalil mutakabbirin. Bukankah di jahannam itu ada tempat bagi mereka orang-orang yang takabur? Biasanya orang-orang yang berbohong atas nama Allah itu merasa diri bersih, suci, kemudian untuk menutupi kekotorannya itu bawa-bawa nama Allah. Sesungguhnya mereka itu mutakabbir, orang-orang yang takabur, megaloman, membesar-besarkan diri. Itu akan ditempatkan Allah di neraka. Kemudian dan akan menyelamatkan Allah terhadap orang-orang yang bertakwa bima fazatihim, dengan kemenangan mereka. Tidak akan pernah menyentuh kepada mereka keburukan dan tidak akan pernah bersedih hati. Itu jaminan dari Allah. Tidak akan di sini kebahagiaan yang tidak akan ada akhirnya. Dan di neraka itu ada kesedihan yang juga tidak akan ada. Kalau di dunia ini sekali sedih, sekali gembira. Itu silih berganti. Tapi di akhirat nanti kesedihan terusan itu penghuni neraka, dan juga kebahagiaan terus-terusan itu adalah penghuni surga. Ini jaminan dari Allah. Walahum yahzanun, tidak akan pernah sedih. Yahzanun itu kata kerja yang akan datang atau fi'il mudhari kan. Artinya selama-lamanya tidak akan pernah sedih. Demikian juga la yamassuhum, tidak akan pernah menyentuh, tidak akan pernah keuntupan gitu kan, keburukan para penghuni surga itu. Kemudian juga di atas wa yunajji, Allah akan menyelamatkan. Di atas juga sama taral ladzina, engkau melihat wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang membohong atas nama Allah. Ini juga fi'il mudhari, artinya begitulah orang-orang yang penghuni neraka itu selama-lamanya dalam kesedihan.
Nah, dalam sebuah hadis yang disampaikan di sini dari Imam Ibnu Abi Hatim, Rasulullah bersabda, "Inna mutakabbirina yuhsyaruna yaumil qiyamati asbahal dzurri fi suwarin nasi." Sesungguhnya orang-orang yang takabur itu akan dikumpulkan pada hari kiamat menyerupai seperti dzur, kelompok-kelompok kecil yang banyak, tetapi dalam bentuk, ada yang menafsirkan di sini semut. Kita tahu kan kalau semut sudah berkumpul dalam satu tempat begitu ramainya. Nah, orang-orang yang takabur juga nanti akan dikumpulkan dalam kelompok semut itu pisuarin nas, tapi dalam rupa manusia. Ya memang itu manusia selalu saja juga. Ya'luhum kulla syai'in min yang mereka itu akan dihinakan dalam keadaan terhina. Hatta yadkhulu sajjinan, sehingga mereka masuk ke suatu penjara minan dari neraka. Di wadin, di satu lembah, yuqal lahu bulis, yang lembah itu disebut bulis. Min naril anyari, dari puncak atau puncaknya api, dari api-api yang ada di neraka. Wa yusqona usarat ahli nar, dan mereka akan diberi minum hanya dari nanah-nanah ahli neraka. Itu dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abi Hatim. Tapi wa najillahul ladzina taqau, Allah akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dengan kemenangan mereka. Ayat terakhir, Allah khaliqu kulli syai'. Allah lah yang menciptakan segala sesuatu, dan Allah terhadap segala sesuatu itu adalah wakilun, maha pemelihara, maha mewakili semuanya dalam pengetahuan Allah semuanya. Dan milik Allah lah maqalidus samawati. Itu mapatih. Mapatih itu kunci-kunci. Kunci-kunci langit dan kunci-kunci bumi. Demikian juga orang-orang yang kafir terhadap ayat Allah, mereka itu akan khosir, akan merugi. Nah, dalam hal ini ayat-ayat Allah itu ada dua macam secara umum, ayat kauniyah dan ayat qauliyah. Ayat qauliyah tentu ayat Al-Quran. Perhatikan, Al-Quran itu banyak. Al-Quran itu ada 6.000-an ayat lebih. Kadang kita suka menolak ayat-ayat yang tidak kita kenal, tapi menerima ayat-ayat yang kita kenal. Nah, dalam hal ini, ya tentu saja supaya kita tahu ayat-ayat yang mana yang harus dipelajari. Karena bisa saja kita bersikap begitu. Seperti beginilah contohnya. Kita tidak ada seorang pun di sini, katakan di Sukarapi atau kaum muslimin di Indonesia, menolak kewajiban sholat. Itu dasarnya dari mana? Dari ayat Allah. Aqimus sholat. Tetapi tidak sedikit kaum muslimin di Indonesia, bahkan di Sukarapi juga mungkin di skala kecil, yang menolak proses pewarisan. Tidak ingin mengikuti ketentuan Allah, pada itu jelas ayat Quran. Dan itu lebih rinci dibanding dengan ayat sholat. Ayat waris itu lebih rinci, bagian-bagiannya begini-begini. Kan? Sedangkan ayat sholat tidak pernah sholat duhur 4 rakaat. Tidak ada rincian begitu. Tetapi karena kita tidak tahu, nah itu kita tolak. Atau sebagian kaum muslimin, nah, ada yang tidak mau, wah, yang laki-laki anak bapak, yang perempuan anak bapak, anak emak. Sarwakun mereka. Begitu disebutkan oleh Allah, ini ketentuannya. Itu kan aturan orang Arab betul. Seperti begitu kan. Kadang-kadang ada yang begitu. Dan itu pun kadang-kadang di lingkungan yang ngerti agama itu. Ya, ngajinya tidak tuntas. Tidak semua. Nah, itu teh yang jelas aturannya. Masih banyak ayat-ayat yang berkaitan dengan persoalan sosial, kehidupan, sosial kemasyarakatan yang kadang-kadang itu ada isyarat-isyarat di Quran, kita juga tidak ngerti, tidak tahu. Ujung-ujungnya kita mengingkari. Nah, dalam hal ini kalau kita tidak tahu, insya Allah tidak dosa. Tapi kalau kita mempertahankan diri untuk tetap tidak tahu, tidak mau belajar, di situ letak dosanya. Jadi tetap harus belajar supaya tahu. Nah, pada saat nanti bagaimana cara melaksanakannya, kembali Allah sangat bijak. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah, jalankanlah perintah Allah itu mastata'tum, sekemampuan.
Artinya pada saat kita melakukan pembagian waris juga tidak bisa persis mengikuti karena jelas alasannya yang sangat kuat, sekemampuan kita itulah, tetapi tidak pernah mengingkari, tidak pernah menolak. Kalau menolak, disitulah kita mengkufuri sebagian ayat Allah. Nah, dalam hal ini, Allah maqalidus samawati yang memiliki kunci-kunci perbendaharaan langit dan bumi. Saya kira mungkin itu pembahasan untuk kali ini.